Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hati-hati jika orang tua marah kepada anak. Masya Allah ya. Ini kalau kita marahin, jangan sampai marahinnya gara-gara emosi. Jadi bahaya buat anak kita ya. Nah, kita akan lihat sebuah cuplikan nih. Ibu marahin anaknya yang setiap hari bukber di luar. Yuk. Viral video seorang ibu marahin anaknya yang setiap hari suka bukber di luar bareng temannya. Terlihat ibunya itu marahin anaknya karena anaknya lebih suka bukber di luar bareng temannya ataupun pacarnya dibandingkan bukber dengan keluarganya. Kamu bukber iki mbek Silvi, saiki mbek sapa? Saiki mbek Nina, meneh mbek pacare, mbak mbek kanca SD, mbak meneh kanca SMP, mbak meneh kanca SMA. Mbak meneh mbek mabar, kanca mabar apa ku Mobile Legend. Ngono ae terus wis. Ning masak. Ya kok gak kalong. Ayo Mbak Sopo Mbak. Ini Dong. sama siapa buka puasanya? Sama pacarnya, sama temennya. Habis itu nongkrong main Mobile Legend katanya. Iya. Ya, ini kadang-kadang orang tua tuh iri ya. Istilahnya bukan berarti mungkin ada kesalahan juga dari orang tua, kita nggak tahu ya. Tapi kita akan menyikapi bagaimana sih cara marah yang benar sama anak-anak. Boleh nggak sih kita marah memang melalui umpatan? Atau mungkin kita diam aja, diamin aja. Biar dia paham, ya biar dia paham kalau kita marah. Gimana guru, silahkan guru. Sampai guruku Ustaz Ahmad Ridwan, Ustaz Maulana, Bang Ali, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama ataupun dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Kata sabar ini banyak sekali diulang di dalam Al-Quran. Termasuk yang paling sering harus banyak bersabar adalah orang tua dalam rangka mendidik, membesarkan anaknya. Maka kita lihat bagaimana kesabaran para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah dalam mendidik umatnya, dan bagaimana kesabaran mereka dalam menghadapi keluarganya sendiri. Maka perlulah kita sebagai orang beriman mencontoh mereka. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar menjadi orang-orang yang beruntung. Dengan apa? Dengan kesabaran yang bertambah sabar, bertambah sabar, bertambah sabar, tidak menyerah dalam kesabarannya dalam rangka mendidik anak terutamanya. Maka dikatakan, apakah seorang orang tua boleh daripada memarahi anaknya dengan cara mendiamkan? Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, mungkin ini bukan di bidang kami. Tapi setahu kami apa yang dibahas oleh para psikolog, apa yang dibahas oleh para ahli kejiwaan. Mereka menyampaikan bahwasanya ternyata treatment ataupun biasa disebut dengan silent treatment atau mendiamkan anak itu justru membuat psikologi anak menjadi terganggu. Yang pertama, mereka anak kecil, mereka tidak akan sadar salahnya di mana kalau didiamkan. Mereka tidak akan tahu cara memperbaikinya bagaimana kalau dimarahi dengan cara didiamkan. Berbeda ketika treatment tersebut diterapkan kepada seorang istri. Memang di dalam Al-Quran disebutkan fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji' wadribuhun. Nasihati dengan baik, kemudian diamkan dia dalam satu ruangan, diamkan dia dalam kamar, diamkan dia dalam rumah, jangan jelek-jelekkan dia. Baru terakhir wadribuhun, berikan pukulan padanya. Berbeda dengan istri, tapi kalau kepada anak menurut para psikologi mereka mengatakan bahwa ini justru membuat anak semakin minder. Kenapa? Mereka dalam keadaan kebingungan, tidak tahu salahnya di mana dan tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Itu yang pertama. Ternyata yang kedua, mereka juga menyampaikan, para pakar ini menyampaikan bahwa ternyata ada efek fisiologis terhadap anak tersebut. Anak bisa jadi gemetaran, anak bisa jadi menggigil, anak bisa menjadi tidak pede di hadapan orang lain karena di hadapan orang tuanya saja mereka dicuekin, di hadapan orang tuanya saja mereka didiamkan. Maka
subhanallah perlu kita untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik terhadap anak-anak ini. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Nabi SAW ketika didatangi oleh seorang anak muda, kata anak muda ini, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, ubayyi'uka ala sholatain. Saya mau masuk Islam tapi cuma pengen sholat 2 kali dalam sehari." Para sahabat marah, tapi Nabi SAW tidak marah. Kata Nabi, "Ya udah kalau gitu 2 kali aja sehari." Kata sahabat, "Emang boleh diskon ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, kalau dia sudah menikmati 2 kali sehari, maka dia tidak akan meninggalkan 5 kali sehari. Lihat cara Nabi treatment kepada anak muda yang sebenarnya kalau menurut mata sahabat ini sudah melecehkan Islam. Tapi Nabi begitu sabarnya menghadapi daripada seorang anak muda. Mungkin para ibu, para ayah yang ada di rumah kadangkala merasa tidak sabar menghadapi mereka. Sehingga udah dinasehati Ustaz, udah diomelin, udah dihukum. Tapi nggak bisa juga didiamkan saja. Maka kalaupun harus didiamkan, diamkan dalam doa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, gerakkan hatinya. Ya Rabb, Engkaulah yang mengendalikan anak-anakku ini ya Rabb. Berikan aku kekuatan untuk berbicara. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." Agar apa? Agar mudah untuk menyampaikan sesuatu yang benar dan baik terhadap anak-anak. Ya Masya Allah ya guru ya, benar kalau misalnya didiamin jangan kan anak kecil, orang dewasa juga bingung ya. Jadi tidak ada psikolog yang setuju dengan silent treatment ini. Nggak ngefek sama sekali ya. Subhanallah. Siap. Didiamin sama manusia aja PR, apalagi didiamin sama Allah. Aduh, berat banget ini. Ya baik, terima kasih guru ilmunya. Siap. Baik, dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, ini udah masuk melalui Instagram kita, ada aska.amarti. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Iya boleh nanya, izin mau bertanya, saya ini sebel. Sebel Ustadz sebagai orang tua karena kakek sama nenek akan lebih memilih membela cucunya. Oh ini PR nih ya. Ketika sedang dimarahi orang tuanya. Saya sebagai orang tua kan bingung Ustadz. Harus gimana ya Ustadz? Ya kenapa coba? Ini emang kadang-kadang apa ya, Iya, lebih sayang sama cucu lah gitu ya. Daripada- Silakan guru. Izin Ustadz AR Ahmad Ridwan Aba ya? Abi. Sasam. Nah buat semua jamaah dimanapun berada, jangan kaget kalau ternyata kakek lebih membela cucunya dibanding anaknya sendiri. Kadang-kala tidak pernah bertengkar sama anaknya, tapi nanti mohon maaf berbeda pendapat setelah dia punya cucu. Mau tahu kenapa penyebabnya kakek ataupun nenek lebih cinta kepada cucunya dibanding anaknya? Karena faktor usia. Karena faktor usianya, maka dia hanya bisa berlaku lemah lembut kepada yang lemah lembut, kepada yang kecil. Sehingga membela yang kecil. Karena faktor keterbatasannya kakek nenek, maka dia melakukan hal yang prioritas. Ya ini kayaknya prioritas, ini yang lebih lemah. Aku lebih bantu cucuku, membela cucuku dibanding anakku. Karena dia lebih lemah. Apalagi mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Usaha seorang kakek nenek untuk menutupi kekurangan yang pernah dia lakukan terhadap anaknya, dialihkan kepada cucunya. Sekali lagi, dialihkan kepada cucunya. Jadi dia merasa dulu saya tidak bisa berbuat seperti ini, saya masih berbuat seperti ini, tapi dia tidak kesampaian, maka saya alihkan kepada cucuku. Tapi ingat, dari sekian alasan-alasan ini ada yang harus kita camkan. Tetap tanggung jawab beralih kepada sang anak untuk anaknya, dalam arti cucunya, dibanding kakek kepada cucunya. Karena pasti dia berkata, tetap ku ampusakum wahlikum nar. Diri dan keluarga, tapi bukan tanggung. Jadi kalau pakar pendidikan, kakek nenek itu tidak ada konsep untuk mendidik Cucunya ya. Tidak. Karena nanti pasti Cuma hanya sekedar pelengkap, karena kasihan, karena prioritas, karena untuk pelampiasan merasa ini dulu aku kurang pernah berikan nih dia. kayak gini ya. Baik, terima kasih guru ilmunya. Tambah Jadi jelas ingat, ya. Heeh. kita yang mengerti. Iya, bukan orang tua kita ya. Ya baik, membuat mental anak-anak kita lebih baik lagi itu emang dari orang tuanya ya. Dan bisa menghancurkan juga mental anak-anak kita dari orang tuanya juga ya. Nah baik, kita minta ilmunya lagi nih Ustadz Ahmad Ridwan. Aduh ini mas, semua orang juga mengalami nih. Aduh, Handphone. aduh, iya gimana tuh? Ada nggak sih harusnya dikasih handphone umur berapa? Karena
ya semua yang akhirnya dikasih handphone agak kurang aware nih sama lingkungan, terutama sama orang tua. Silakan Guru. Siap. Makasih Bang Ali, izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Handphone, dia alat. Handphone sama seperti pisau. Kapan pisau itu bermanfaat, kapan pisau itu bisa membawa madarat. Lil wasaili hukmul ghayah. Ada kaidah mengatakan wasilah mengikuti hukum tujuan. Jika tujuannya baik, maka wasilah ini berstatus seperti layaknya tujuan tersebut. Kita ambil contoh. Di 2 tahun belakangan, kurang lebih begitu, pada saat kita dilanda oleh COVID-19, pembelajaran melalui daring. Maka saat itu keniscayaan bagi mereka yang mungkin terbatas untuk memiliki laptop, handphone lah wasilahnya. Nah pada saat yang lain, misalkan itu sudah selesai, pembelajaran sudah tuntas, tapi ternyata anak masih asyik dengan handphone tersebut. Maka ini sebagai orang tua kita harus proporsional menilainya. Jika memang ada hal yang dibutuhkan sebagai sebuah tugas dari yang tadi dia kerjakan atau dia lakukan semasa pembelajaran, maka silahkan. Tapi bila mana berlebih, ingat kaidah mengatakan, kullu ma tajawaza hadduhu in akasa ila dhiddihi. Artinya, segala sesuatu yang melampaui ambang batas, maka dia akan berbalik menjadi lawannya. Handphone ini bagus, maklumat banyak, apa banyak. Kalau tidak diberikan batasan waktu, bahaya juga. Mungkin radiasi yang akan menimpa penglihatannya juga terpengaruh. Atau tadi, nggak aware kepada lingkungan, dipanggil, nggak langsung respon dengan cepat karena dia terfokus kepada gadgetnya tadi. Atau yang ketiga, yang selanjutnya adalah pada saat anak ini tidak dilakukan atau kita sebagai orang tua tidak melakukan filterisasi apa yang harus dilihat, mana yang tidak layak ditonton, usia berapa dia harus baru bisa mengaksesnya, maka ini akan menjadi satu hal yang disebut dengan bumerang bagi anak itu sendiri dan kita orang tua pastinya PR yang akan lebih berat kalau seandainya kita tidak memfilter. Alhamdulillah banyak cara sekarang untuk membatasi, bukan cuma tentang bagaimana penggunaannya dalam durasi, tapi juga penggunaannya dalam akses kepada situs-situs tertentu. Sehingga kalau ditanya sama Bang Ali tadi, apa enggak boleh sekalian sama sekali? Ternyata zamannya juga sekarang zaman teknologi. Kalau anak tidak diberitahu tentang fitur ini, tentang alat ini, maaf, khawatir juga gaptek, gitu ya kan? Dia gagap teknologi. Tapi kalau seandainya dibebaskan juga pada saat anak ini belum saatnya memegang tadi, ingat pisau tadi. Ya, kalau dia tidak pandai memainkannya, kata Rasulullah, kata sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, illam taqta'hu qata'ak. Pisau, pedang, golok atau apapun namanya, kalau belum cakap dia memainkannya, maka yang ada adalah bisa saja lehernya tertebas oleh ulahnya sendiri. Maka dia adalah sarana. Dan sarana sekali lagi mengikuti hukum tujuan. Lil wasaili hukmul ghayah. Nah ayah yang bijak, ibu yang cermat pasti tidak ingin anaknya terjebak pada sebuah keadaan yang buruk. Bagaimana caranya seperti itu? Tetap bersikap adil. Ya dilu, berlaku adil lah. Adil itu adalah proporsional. Kasih kapan saatnya tepat untuk diberikan. Tahan dan diatur kapan saatnya dia harus menahan diri sehingga dia tidak hanya pintar bersosialisasi misalkan di dunia maya, tapi sosialisasi di dunia nyata juga menjadi penting. Nah ini yang tidak kadang-kadang luput dari orang tua, bagaimana harusnya mendidik anak pandai juga bukan cuma berselancar di dunia maya, tapi juga pintar bergaul di dunia nyata. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bang. Berselancar di dunia maya, tapi
Enggak. di dunia nyata juga bisa. Ya. Bisa. Emang kadang-kadang nggak bisa dibatasi, si teknologi ini akan hadir Niscaya terus. Bang, niscaya. Ya. Tinggal kita membentengi dengan agama pastinya guru ya. Ya, begitu. Terima kasih guru ilmunya, Masya Allah ya. Baik, ini masih ada lagi informasi yang sangat penting yang Ada dong. banyak pahalanya. Sangat. Apalagi di bulan suci Ramadan seluruh amal Yes. ibadah dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Perfect banget ya kalau kita lakukan sekarang ya. Nih, Apa tuh, Guru? alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepat sasaran lagi. CT Arsa Foundation terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ikut turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui 2 cara. Yakni melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara bagaimana caranya? Tinggal scan aja yang di bawah nih. Nih, cocoknya di sini. ya. Di scan dari sekarang ya, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Iya, ayo, mudah-mudahan jadi cepet, berkah cepet. ya. Jadi Mudah banget berkah, sedekahnya. jadi berlipat ganda. Mudah, lantas sasarannya tepat. Iya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah.